Kerupuknya enak banget. Gurihnya berasa. Tapi gue punya cerita yang tentunya bisa menemani lo, bisa bikin lo jadi enak kayak kerupuk ini. Tapi tunggu dulu ya. Ceritanya mau gue awali dulu kali ya, dari pengalaman seorang temen gue tentunya. Jadi ini pengalaman temen gue, kejadiannya tahun 2007-2008. Ya kisaran-kisaran itulah ya. Tapi tunggu dulu, sebelum gue lanjut, gue dari tadi belum kenalin diri nih ya. Gue Mariana, gue bakal cerita. Ini ceritanya bisa dibilang sulit dipercaya, tapi bener adanya. Jadi tahun 2007-2008 gue kuliah di salah satu kampus yang ada di Depok. Di Depok banyak banget kan kampus ya. Lu tebak aja tuh sendiri di mana. Yang pasti gue itu di kampus, namanya dulu anak-anak kampus kan ngegeng ya kan. Gue bergeng tuh berenam, cewek semua. Satu temen gue, ini kebetulan dari SMA, emang bareng sama gue sampai akhirnya kuliah. Di tahun 2007-2008 itulah ya, kita kuliah bareng. Terus akhirnya kita kebetulan juga jurusannya bareng nih gitu. Jurusan kita itu broadcasting. Sebut saja temen gue ini namanya Dinda. Nama aslinya bukan Dinda sih. Sebenarnya cerita ini udah gue konfirmasi ke dia. Kata dia gak apa-apa diceritain aja, asal jangan nyebut-nyebut nama asli gue ya. Baiklah kalau gitu. Nah si Dinda ini temen gue, kalau dilihat dari perawakannya cantik, bodinya ya mirip-mirip gue lah ya. Bodinya ya oke lah ya untuk seleranya cowok-cowok gitu. Jadi pada saat gue kuliah tuh wajar banyak cowok-cowok yang suka sama si Dinda ini, temen gue. Sampai pada akhirnya si Dinda ini dihadapkan dengan sebuah pilihan. Jadi bokapnya itu ngenalin dia sama cowok yang pada saat itu notabene usianya di atas si Dinda nih. Dinda ini temen gue karakternya tuh orangnya blak-blakan. Jadi kalau sama cowok tuh kalau emang gak suka, ya gak suka gitu. Nah suatu ketika si cowok yang dikenalin sama bokapnya ini datang ke rumah si Dinda. Datanglah si cowok itu, cuk gitu kan. Datang si cowok itu ke rumah si Dinda. Terus bokap nyokapnya Dinda bilang, bokap nyokapnya Dinda bilang nih, Din, itu ada taruh namanya Bobby ya kan. Itu ada si Bobby tuh di depan di ruang tamu. Temuin dulu deh, dia mau ngobrol tuh sama lu, katanya gitu. Karena si Dinda ini dia keluarga Betawi ya. Jadi nyantai banget orang tuanya sama dia, ngomongnya gue lo gitu. Oke lah si Dinda nemuin. Nah si Bobby ini ternyata suka nih sama si Dinda. Terus satu ketika si Bobby ini bilang sama orang tuanya Dinda, "Beh boleh juga tuh si Dinda buat gue," gitu. "Maksud lo boleh gimana gitu?" "Ya maksudnya gue kawinin gitu. Nah ntar dulu dah nih, gue tanya dulu sama si Dinda, mau kagak anak gue sama lu," gitu kan. Bobby pulang dengan membawa martabak ya kan. Kalau dulu ngapel baunya martabak. Gue gak tahu deh anak-anak sekarang ngapelnya bawa apaan gitu ya. Si bokapnya Dinda nanya nih, "Din, lu kan udah gede nih gitu. Ini orang-orang Betawi nih ngomong, lu mau kagak tuh sama si Bobby? Bobby demen batu sama lu gitu. Lumayan Din, kontrakannya banyak, gini segala macem, tajir lah ya." Si Dinda bilang apa? Nggak mau, dia bilang gitu. Temen gue nih si Dinda bilang nggak mau. Karena pada saat itu Dinda memang sama gue tuh baru di pertengahan semester, dimana kita tuh lagi semangatnya kuliah, lagi banyak produksi. Ini yang kuliah broadcast pasti tahu ya, produksi ini itulah ya, mengenai jurnalistik segala macam. Jadi si Dinda tuh nggak mau nih kalau si Bobby ngelamar dia. Di samping emang si Dinda tuh nggak demen sama si Bobby, karena gue tahu nih tipenya Dinda tuh kayak gimana soal cowok. Akhirnya minggu berikutnya si Bobby datang lagi ke rumah Dinda. Pada saat itu si Bobby langsung to the point ngomong sama Dinda, "Din, gimana kalau tahun depan lo gue lamar, kita nikah? Gak apa-apa dah, lo masih kuliah segala macem gitu kan." Dinda nggak mau. Si Dinda temen gue ini bilang,
enggak, gue nggak mau, gue nggak suka sama lo gitu. Nadanya agak kasar memang. Nih si Dinda cerita sama gue nih ya kan. Terus si Dinda cerita sama gue, pada saat itu si Bobby kayaknya kayak kesel sama Dinda. Pulanglah si Bobby ke rumahnya. Beberapa minggu kemudian Bobby nih gak datang lagi nih ke rumah Dinda, temen gue. Sampailah satu momen Dinda nih beberapa bulan ke depan itu badannya drastis kurus. Kalau di samping gue udah pasti kurusan dia lah ya. Jadi si Dinda ini kurus banget gitu badannya. Gue sampai nanya karena sehari-hari gue sama Dinda kan, Din, lu sakit? Enggak, gue sehat gitu kan. Kok badan lu makin lama makin habis gitu. Sampai di perkuliahan gue tuh kayak nganggepnya Dinda tuh sorry ya kayak mungkin make narkoba gitu ya, mengkonsumsi sesuatu. Yang gue tahu teman gue ini emang enggak gitu, ngerokok aja enggak gitu. Itu berlanjut tuh sampai berbulan-bulan. Badan temen gue Dinda tuh kurus banget. Tadinya tuh bodinya sintal banget ya, sintal yang cowok-cowok demen dah gitu kan. Nah tuh sampai satu ketika si Dinda ini sampai satu titik itu badannya bener-bener abis, kurus banget. Nah orang tuanya ini bingung, nih anak gue kenapa nih gitu. Akhirnya orang tuanya ke dokter, mungkin ada penyakit yang diidap anaknya. Dibawalah ke dokter. Ternyata dokternya bilang kondisi tubuh anak bapak gak ada apa-apa, semuanya sehat. Tapi kok berangsur-angsur badannya abis gitu. Karena bokap nyokapnya masih percaya akan hal-hal yang bisa dibilang apa ya, mistis gitu kali ya, kepercayaan. Akhirnya bokap nyokapnya Dinda nih pergilah ke orang pinter. Orang Indonesia bilangnya orang pinter gitu ya. Ke orang pinter nih. Sampailah ke orang pinter itu. Kalau nggak salah nih yang gue inget, orang pinternya itu adanya di Tasik di Jawa Barat. Sampailah ke orang pinter itu. Nah si orang pinter itu bilang, kamu di kampus berteman berenam ya, perempuan semua gitu. Wah kok dia bisa tahu gitu ya. Terus abis itu si orang pinter bilang, si mbah-mbahnya ini gitu kan, kamu pernah nggak nolak seseorang gitu. Terus si Dinda jawab di depan orang tuanya tuh, karena pada saat itu dia diantar sama orang tuanya kan ke orang pintar itu ya. Terus dia bilang katanya, iya saya sih pernah nolak gitu. Terus orang tuanya langsung ngingetin, jangan-jangan si Bobby yang lu tolak waktu itu. Iya dia bilang gitu. Nah si orang pintarnya akhirnya bilang, gini pak, ini saya gak mau nyebut nama katanya. Yang jelas salah satu ada cowok yang demen nih sama anak bapak, ngerasa sakit hati karena ditolak cintanya sama anak bapak. Sampai akhirnya nih cowok kagak terima katanya. Narolah namanya Dinda nih, namanya temen gue, di sebuah kertas ditulis, ditaruh di bawah batu nisan. Lu bayangin deh tuh, kertas nama orang ditaruh di bawah batu nisan. Nah ternyata disitulah nih temen gue ternyata bahasanya tuh kayak dikerjain gitu lah ya. Jadi itu kurun waktu 1 tahun tuh temen gue badannya bener-bener drastis kurus. Itu bener-bener kurus, bisa dibilang apa ya, itu bener-bener yang tinggal tulang sama kulit kali ya, bisa bahasanya kayak gitu. Itu kurus banget. Nah si paranormalnya bilang nih, si orang pinternya, terus orang tuanya bilang lah, kok anak saya bisa badannya abis kayak gini ya. Si paranormalnya bilang, ini orang yang ngerjain anak bapak ini luar biasa ini katanya, dukunnya, karena dia pakai dua makhluk katanya. Makhluk yang depan itu berusaha untuk nutupin auranya si Dinda.
wujudnya tinggi, kurus tinggi. Nah, makhluk yang belakang itu wujudnya gendut. Gue jadi kesinggung gak? Bukan gue yang pasti. Jadi itu bentuk dua makhluk yang selama setahun itu hidup di badan temen gue, Dinda. Jadi tujuan si makhluk yang di depan ini itu tinggi, kurus, untuk menutup auranya Dinda supaya cowok-cowok gak banyak yang suka sama dia. Jadi istilahnya kalau ngeliat Dinda gak menarik gitu ya. Nah, makhluk yang belakang nih, yang tubuhnya gendut gitu ya, itu menyerap apa yang dimakan sama Dinda nih, temen gue gitu. Jadi kalau dipikir secara logika, kenapa tubuh temen gue jadi drastis kurus gitu ya. Jadi makanan yang dia makan mau sebanyak apapun itu diserapnya sama si makhluk yang gendut itu yang di belakangnya itu gitu. Sampai akhirnya ya temen gue kaget lah ya, maksudnya nggak nyangka gitu loh. Cuma gara-gara dia menolak ajakan nikah seseorang, terus akhirnya berujung sampai dia tuh sakit yang medis tuh nggak tahu gitu sakitnya dia apa, karena medis dokter pun bilang ini tubuhnya sehat-sehat aja gitu. Sampai akhirnya orang tuanya bilang ya udah gimana nih gitu, apakah kita balikin aja atau enggak gitu. Jadi ada istilah kalau katanya kalau kena sebuah bahasanya guna-guna mungkin gitu ya, maksudnya kayak dikerjain sama orang itu kita bisa katanya ngebalikin dia untuk merasakan hal yang sama gitu. Tapi waktu itu bokapnya bilang jangan, dia bilang gitu, jangan dibalikin, udah kita lawan dengan kita punya kepercayaan aja gitu. Karena Dinda beragama Muslim, jadinya keluarganya ya udah akhirnya keluarganya sepakat. Setelah kejadian itu dia sempat ngobrol sama ustadz gitu, kata ustadznya yang kayak gini sebenarnya cuma satu obatnya, lo rajin-rajin sholat deh katanya gitu, ibadah gitulah ya untuk menangkal hal-hal seperti itu. Nah sejak saat itu si Dinda nih temen gue ya mengikuti anjuran si ustadz itu gitu dengan ibadah segala macem. Nah berangsur pulih. Nah kakaknya si Dinda ini kayak nggak terima gitu kalau si adiknya dikerjain sampai separah ini gitu. Kakak ini sempat mau balikin apa yang diperlakuin sama si cowok itu gitu. Tapi akhirnya keluarganya bilang jangan, karena nanti akan berujung panjang katanya gitu. Ya udah akhirnya dari situ si Dinda kayak dapat pelajaran sih ya. Ternyata ucapan tuh bisa bikin orang sakit hati, terus berujung sama hal-hal yang sebenarnya kita nggak masuk akal gitu. Emang bener ya, udah semodern ini gitu ya, masih ada yang cinta ditolak dukun bertindak gitu. Tapi kenyataannya masih ada gitu. Di tahun 2007-2008 itu udah lama banget sih ya kalau dibandingin tahun sekarang. 2007-2008 tuh gue aja masih bisa nyicipin seporsi nasi padang 10.000 itu isinya ayam. Kalau sekarang diusir kali gue beli nasi padang 10.000 minta lauknya ayam gitu. Tapi pada saat itu kan semua udah teknologi udah canggih ya nggak sih, lagi zaman-zamannya handphone yang teknologi baru gitu ya. Tapi seperti itulah yang terjadi gitu, bahwa yang namanya hal-hal mistis itu memang masih ada di sekitar kita. Dan itu yang terjadi sama pengalaman temen gue. Kayak di luar sana juga banyak deh yang memiliki pengalaman yang sama, bahkan mungkin yang lebih tragis ya. Karena menurut gue pengalaman temen gue ini udah tragis banget sih. Maksudnya itu kurun waktunya 1 tahun loh, dikerjain 1 tahun badannya dibikin kurus gitu. Gue juga sebenarnya pengen sih ngurusin badan, cuma nggak kayak Dinda juga ya. Serem. Nggak deh, kalau bisa kagak usah, udah gini aja, gue nggak usah pakai kurus-kurus. Kalau kurusnya kayak temen gue yang dikerjain sama orang pakai hal-hal yang namanya ditumpuk di batu nisan lah gitu kan, nggak deh, gue gini aja deh apa adanya ya kan. Jadi inilah pengalaman temen gue yang mungkin juga bisa
membuat lo jadi kayak oh iya ya, gue juga pernah tuh mungkin ngalamin gitu kan. Karena ya hal-hal mistis sampai sekarang pun ini 2020 nih masih banyak yang terjadi. Oke, itu cerita dari gue. Kalau lu punya pengalaman yang serem juga, hal-hal mistis, pengalaman pribadi atau pengalaman orang-orang di sekitar lu, sahabat lu, keluarga lu, boleh lu ceritain di bawah ini ya. Kirim ke sini. Kayaknya kalau lihat dari waktu udah nggak bersahabat nih ya. Makin malam Jumat juga hari ini. Jadi gue Mariana, gue cabut dulu ya. Takut.